Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog. Dan kali ini bukan di Mind and Brain Indonesia, karena sekarang kita sudah bertransformasi menjadi Mind Institute. Pada video kali ini saya mau membahas mengenai salah satu blog yang sempat kita upload dan sempat saya upload di Mind Institute, judulnya Apa yang kamu yakini belum tentu benar. Nah, ini penting nih karena kita kadang mengambil sebuah keputusan berdasarkan apa yang kita yakini gitu ya, apa yang kita percayai. Yang mungkin kalau kita coba berefleksi terhadap pengalaman kita dulu 10-15 tahun yang lalu, itu bisa jadi apa yang kita percayai dulu itu kita tolak mentah-mentah sekarang, ya enggak? Dulu kita percaya bahwa yang namanya keren itu kita pakai piercing, bukan piercing ya, pakai gesper, ini zaman SMP aja, pakai gesper yang berduri-duri ya, misalnya yang namanya keren itu kalau misalnya tas kita itu banyak emblemnya, banyak emblem punknya gitu, band-band punk tertentu. Atau yang kita anggap keren itu adalah ketika ekstrim nih ya, ketika kita menunjukkan kejantanan kita dengan ikut tawuran misalnya. Dulu kita anggap itu keren dan kita yakin itu betul. Kenapa kita yakin ya? Karena kita committed, karena kita benar-benar terjun, terlibat dan benar-benar explore, mengikuti dengan sepenuh hati, dengan motivasi tinggi kegiatan itu. Dulu kita yakin itu benar, tapi sekarang kalau kita flashback, is it? Gitu ya. Coba bener nggak sekarang? Coba kalau kalian ngelihat kalian punya anak, terus anak kalian ikut tawuran, apa yang mau kalian bilang? Apakah benar masih seperti mindset yang dulu? Wah bener tuh dek, ikut aja tawuran, nanti kamu keren. Nah, apakah masih seperti itu? Atau justru sekarang kamu percaya bahwa itu buang-buang waktu? Ya, dulu kita berpikir bahwa pacaran itu adalah sesuatu yang berdampak positif buat kita. Tapi sekarang gimana? Apa yang kalian rasakan dengan apa refleksi kalian dengan pengalaman kalian yang dulu ya? Ketika punya pacar, is it good? Apa yang kalian pelajari? Apakah seimbang dengan efek buruknya? Ya, kalau anak kalian mau pacaran gitu, apakah kalian jadi worried akan terjadi sesuatu sama dia karena dulu kalian pernah ngelakuin sesuatu juga yang mungkin kalau zaman sekarang itu ya berita-berita jauh lebih ekstrim sehingga kita orang tua berpikir that's not good, tapi mungkin anak-anak itu berpikir ini harusnya saya harus punya pacar, saya harus punya gebetan gitu. Jadi dulu kita yakin banget loh sama itu. Atau mungkin kita dulu yakin banget bahwa nongkrong, punya pertemanan dan rutin ikut geng gitu ya, itu adalah sesuatu yang akan berdampak positif buat kita dalam jangka waktu panjang, jangka waktu lama, sampai kita dan literally dampak positif itu benar-benar nggak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. saking positifnya gitu. Apakah seperti itu? Atau justru sebaliknya, banyak dampak-dampak yang negatif yang justru kita rasain, yang mungkin dulu kita banyak terjerumus hal-hal yang bodoh karena itu gitu ya. Tapi sekali lagi ini secara umum aja ya, mungkin ada beberapa yang punya pertemanan yang akhirnya efeknya positif gitu ya, yang akhirnya membuat dia punya karir tertentu atau dia terbantu banget secara financially, secara spiritually atau yang lainnya ya, mungkin juga ya. Tapi yang mau saya tekankan adalah sebegitu yakinnya kita dulu terhadap apa yang kita percayai, apa tindakan kita, apa cara berpikir kita, tanpa kita pernah cross check kembali, is it true, is it benefitnya seimbang dengan konsekuensinya yang akan kita dapat gitu. Kalau dari tulisan saya tulis gini, dulu ada beberapa nih, saya sering dengar juga nih tentang klasifikasi learning style antara visual, auditory, dan kinestetik. Termasuk saya juga kayaknya. Jadi dulu saya berpikir saya visual learner gitu. Ada beberapa teman juga gitu. Jadi ketika di kelas dia merasa ngapain gue dengerin, emang gue nggak bisa kok, gue bukan auditory learner. Saya bukan auditory learner. Saya bukan orang yang belajar dengan mendengar. Sehingga ya sudahlah. Di kelas saya biasa aja gitu, nggak maksimal effort.
Padahal penelitian membuktikan, penelitian sekarang ya, bahwa si belajar itu nggak terbatas cuma dari satu modalitas tadi. Justru malah makin banyak modalitas makin bagus buat otak kita. Ya. Tapi dulu kita percaya banget sama itu. Apalagi, teman-teman boleh ya tulis di komentar apa yang dulu kalian percaya banget dan kalian benar-benar yakin itu adalah kebenaran absolut. Tapi sekarang kalian benar-benar menapikannya gitu ya, menistakannya atau ya mengganti gitu kali ya. Ada nggak? Boleh tulis di komentar ya biar kita bisa diskusi panjang. Apalagi, dan itu dampaknya signifikan loh. Kalau misalnya kita cuma percaya soal metode belajar, mungkin nilai kita jadi jelek. Mungkin kita jadi masalahnya terkait motivasi. Tapi kalau misalnya soal pertemanan, soal tadi ya, soal mungkin pacaran atau soal-soal lainnya, itu mungkin akan jadi signifikan banget nantinya. Apa istilahnya, pengaruhnya akan besar banget terhadap diri kita. Karena kita percaya sesuatu yang tadi kita nggak pernah cross check. So memang perlu banget kita punya semacam metode untuk menjadi critical thinking gitu ya, menjadi berpikir kritis, untuk mereview kembali, untuk meninjau kembali apa yang kita percayai, apa yang kita yakini pada saat itu. Misalnya juga banyak yang suka bilang kalau remaja itu butuh banget adanya mentor. Butuh banget mentoring dari orang tua utamanya ya, dari guru-guru juga. Supaya remaja yang kadang-kadang sok tahu bahwa apa yang dia pikir itu benar, itu bisa diarahkan. Sama seperti orang yang lagi mau skripsi. Ketika dia mau ngerjain skripsi, kadang-kadang dia hilang arah, dia nggak tahu. Dan kadang-kadang dia ya udah ngelakuin sesuatu yang mungkin kadang-kadang buang-buang waktu aja. Nah, si pembimbingnya tugasnya adalah membimbing, gini loh, kesini loh, kamu kerjain ini ya, that's it. Membimbing langkah mana yang perlu dilalui gitu ya. Arah mana yang perlu dijalani sehingga si mahasiswa itu nggak hilang arah. Gitu. Termasuk juga pada saat remaja. Dan mungkin kalau kita berpikir lebih jauh, fungsi orang tua mungkin di situ kali ya, supaya membuat kita itu mengarahkan kita, terutama mengarahkan cara berpikir kita, apa yang kita percayai. Kalau benar ya that's good gitu ya, kita dapat apresiasi. Kalau salah dibenerin gitu ya. Nah ini kadang-kadang kalau kita berpikir jauh lagi, artinya kalau memang itu fungsi orang tua, pertama orang tua perlu memberikan ekosistem yang nyaman untuk bisa saling tukar pikiran, karena tadi ya yang kita percayai itu kan ada di dalam pikiran, dan perlu ada, dan untuk tahu pikiran kan perlu ngobrol ya, nggak perlu dialog, dan itu perlu ada atmosfer yang less judgmental, yang penuh rasa trust, percaya, empatik, genuine gitu ya, dan apa adanya, diterima apa adanya kalau menurut teorinya Rogers gitu. Itu satu tuh, itu perlu adanya atmosfer itu supaya anak tuh senang sharing cerita sama orang tuanya, sehingga kalau ada yang salah orang tua akan ngebenerin ya gak? Tapi kalau gimana mau tahu orang tuanya kalau emang nggak pernah cerita gitu kan, anaknya nggak pernah cerita. Terus yang kedua ya artinya orang tua juga perlu belajar juga untuk bisa berpikir lebih luas, nggak sempit, dalam artian tadi ya, nggak judgmental, bahwa dia perlu tahu konteksnya apa yang terjadi sama anaknya, bukan dia ngambil kesimpulan dari pengalaman si orang tua nih yang dulu nih, karena situasi udah beda nih zamannya gitu. Jadi orang tua perlu belajar juga buat dirinya sendiri supaya dia nggak rigid thinking juga, nggak berpikir secara kaku, sehingga bisa nanti ngebantu si anaknya gitu ya. Itu jadi ya itu contoh kalau misalnya kita butuh seorang mentor, seorang yang bisa membantu kita. Meanwhile berkembangnya kita, mungkin nanti banyak kesempatan yang kita nggak ada mentor gitu ya. Karena keputusan itu perlu kita ambil segera, atau ya memang ini betul-betul yang diandalkan cuma kita aja. Pada saat itu artinya kita butuh punya skill sendiri untuk bisa melatih decision making gitu ya, untuk bisa melatih meta thinking, cara berpikir, dan melatih bagaimana kita ya mengelola pikiran-pikiran yang tadi yang sifatnya kadang-kadang
terlalu rigid, terlalu kita percayai tanpa kita konfirmasi ulang. Nah, itu juga tanggung jawab, salah satunya tanggung jawab dari orang tua untuk melatih cara berpikir itu. Selain menghadirkan atmosfer yang enak buat ngobrol, terus mereka juga belajar untuk diri mereka sendiri, bagaimana mengelola pikiran mereka. Lalu ya, yang ketiga ya tadi, perlu ngajarin itu bahwa cara berpikir tuh begini. Logiknya tuh begini berpikir tuh ya. Gitu, yes. Jadi ya ini intermezzo aja bahwa, dan ini ada kaitan dengan blog saya yang di Mind Institute, silahkan baca judulnya Apa Yang Kamu Yakini Belum Tentu Benar. Nah, please share supaya kita dapat belajar banyak dari pengalaman teman-teman semua. Lagi-lagi kalau misalnya teman-teman komen di sini, itu akan dibaca sama orang lain. Dan kalau kalian bertanya juga akan dibaca, sehingga kalau ada jawaban yang lain belajar, kalian insya Allah dapat pahala juga. Nah, kita juga insya Allah dapat pahala juga. Dan kalau kalian share, terus orang dapat ilmu dari situ, dapat insight, dapat aha moment, iya juga ya gitu. Itu luar biasa domino efeknya. Nanti orang lain dapat insight, dapat pemahaman baru, terus dia share ke yang lain, dan jadi udah kayak jaring laba-laba, makin lama makin lebar. Okay, that's it. Jangan lupa komen di bawah apa pengalaman kalian yang dulunya benar, kalian pikir benar, sekarang totally wrong gitu ya. Totally disagree gitu. Totally kalian merasa ngapain kok percaya banget dulu gini ya gitu. Dan mungkin bisa di-share juga apa yang kalian lakukan dulu sampai kalian bisa percaya banget sama itu gitu ya, atau justru kalian istilahnya masih percaya dengan itu sekarang mungkin, I don't know, supaya kita bisa banyak referensi untuk belajar. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, dan nantikan konten-konten berikutnya dari Mind Institute. Dan jangan lupa mampir ke website kita www.mindinstitute.id, dan juga Instagram kita @mindinstitute.id. Itu Facebook juga ada. Dan kalau teman-teman masih bingung Mind Institute ini apa, Mind Institute ini adalah transformasi rebranding dari Mind and Brain Indonesia. Tapi basically visi misinya sama, orang-orangnya juga sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.